Hai Citrapreneur semuanya, apa kabar? Wow, seneng banget bisa menyapa semua teman-teman Citrapreneur yang sudah hadir. Perkenalkan, aku Indah Kalista akan menemani teman-teman semuanya yang baik sudah bergabung secara online ataupun yang sudah hadir secara offline. Apa kabar? Baik, semuanya boleh minta tepuk tangan yang paling meriah. Kedengeran tepuk tangan yang luar biasa, kelihatan langsung semangat-semangatnya ya. Anyway, aku jadi insecure berada di tengah-tengah teman-teman semua yang cantik-cantik. Udah lama cantiknya. Udah lama cantik-cantik semua di sini ya. Mungkin teman-teman yang juga sudah bergabung secara online pada platform Zoom juga, wah seneng banget gak sabar untuk bareng-bareng kita akan mengikuti rangkaian acara seru persembahan dari Citra bersama Kumparan, dan Indah ingin mengucapkan selamat datang di acara Tangan-Tangan Cantik Citrapreneur Workshop. Tepuk tangan sekali lagi boleh untuk teman-teman yang juga sudah bergabung secara online ataupun teman-teman yang sudah hadir bergabung pada platform Zoom secara online. Wow, semoga sehat semuanya ya. Salam sehat, salam penuh semangat untuk teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Dan seru banget acara hari ini, tapi sebelum kita kulik-kulik kira-kira akan ada keseruan apa saja hari ini, Indah mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman yang dari tadi sudah hadir nih secara offline. Bahkan ya, mungkin teman-teman sedikit cerita untuk teman-teman yang bergabung secara online, hari ini sempat hujan sebentar tapi luar biasa semangat teman-teman yang hadir. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi. Semangat banget buat dapat banyak banget insight kayaknya ya dari para narasumber kita. Tapi Indah penasaran teman-teman yang hadir hari ini pastinya punya bisnis semua dong, pengen belajar banyak juga nih. Boleh tahu nggak sih bisnisnya apa dan sudah berapa lama? Mungkin salah satu aja, ayo siapa yang mau cerita nih? Yang mana? Kamu? Oh, kamu mau? Oke. Boleh kenalan, kakak namanya siapa? Kanoe, bisnisnya apa Kanoe? Dari Rapo Indonesia. Rapo Indonesia tuh boleh tahu nggak sih apa tuh bidangnya, bisnisnya? Rapo Indonesia. Nah sekali lagi Kanoe boleh cerita. Nah teman-teman biar mendengar juga ya yang secara online, Rapo Indonesia. Oke. Social business. Nah sebentar, katanya aku mendapat kabar teman-teman yang online belum kedengeran ya? Udah kedengeran belum? Udah ya? Oke silakan. Udah? Oke. Aku ulangin lagi. Iya boleh. Okay. Mohon maaf gak ada hadiahnya, udah 3 kali ya. Gak ada piring cantiknya ya? Gak ada piring cantiknya, disimpan dulu ya. Okay. Gimana Kanoe? Ya. Jadi Rapo Indonesia adalah social enterprise di mana kita transform single use plastik, kantong kresek sebenarnya, menjadi beragam tas dan berkolaborasi dengan perempuan baik di Kampung Nelayan Untia Makassar maupun di kawasan Prasejahtera Depok. Luar biasa, tepuk tangan dong, keren banget. Ini bisa dikatakan tentunya tren saat ini yaitu gimana life sustainable kita untuk mendaur ulangkan barang-barang menjadi lebih bermanfaat ya. Oh, keren banget loh. Thank you kakak, terima kasih Kanoe. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi ya. Wah, Indah yakin bukan hanya Kanoe di sini tapi banyak juga teman-teman yang sudah hadir dari Citrapreneur juga yang pasti bisnisnya macam-macam nih ya, dan ingin belajar banyak bersama dengan narasumber kita. Tapi sebenarnya topik kita hari ini tuh apa sih? Jadi untuk teman-teman semua yang sudah hadir, tentunya sebelum kita mulai kembali tidak henti-hentinya Indah ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya mewakili Citra bersama dengan Kumparan untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak teman-teman yang tentunya hadir untuk mengikuti rangkaian acara Tangan-Tangan Cantik Citrapreneur Workshop. Sekali lagi ini merupakan persembahan dari Citra bersama Kumparan, sebuah bentuk komitmen Citra dalam mendukung perempuan khususnya pemilik UMKM di Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Citra dan juga Kumparan. Luar biasa ya supportnya yang mendukung. Kita tahu ya mayoritas lebih banyak pemilik UMKM itu adalah wanita-wanita hebat, termasuk yang hadir secara offline ataupun secara online. Baik. Dan tentunya untuk teman-teman dari Citrapreneur semuanya, pastinya Indah yakin sudah mengikuti workshop dari pertama ya sampai dengan hari ini merupakan workshop ketiga kami dan sekaligus menjadi workshop penutup dari rangkaian Citrapreneur Workshop. Hari ini kita akan membahas tentunya topik yang sangat menarik dan Indah yakin ini sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, yaitu Smart KOL Endorsement.
Creating Engaging Storylines and Powerful Narrative. Bersama dengan para expert kita yang sudah luar biasa di bidangnya ya, yang akan membahas KOL endorsement dari dua perspektif yang berbeda. Yang satu narasumber kita ini dari sisi agency teman-teman, yang satu lagi dari sisi brand. Wow, pemilik brand tepatnya ya. Gak sabar banget kira-kira seperti apa insight yang akan kita dapatkan, dan yang pasti Indah yakin untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung secara online ataupun yang hadir hari ini juga akan mendapatkan begitu banyak insightful untuk teman-teman bisa mengembangkan lagi bisnisnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja untuk teman-teman semuanya, sudah siap? Ya takut kelempar ya. Siap ya untuk teman-teman yang juga sudah bergabung secara online ya, pastikan kita akan menyimak bareng-bareng insight dari para narasumber kita. Tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut. Ini dia narasumber kita yang pertama, Karya Sarwono selaku co-founder dan brand and marketing director Cotton Ink. Halo Karya, boleh nih silakan bergabung bersama Indah di sini. Sambil duduk senyaman mungkin, apa kabar Karya? Wah, cantik sekali ya. Biasanya aku melihat hanya dari sosial media ya, akhirnya bisa ketemu langsung. Biasanya mengoleksi-ngoleksi dari produk Cotton Ink, tapi akhirnya ketemu langsung sama co-foundernya. Boleh disapa-sapa dulu mungkin Karya, teman-teman di sini? Punten Karya, aku boleh cek-cek dulu. Sepertinya yang bergabung secara online belum terdengar. Terima kasih Karya. Halo, selamat sore semuanya. Saya Ria Sarwono, Brand and Marketing Director dari Cotton Ink. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Karya. Terima kasih Karya, dan selanjutnya kita akan mengundang narasumber kita yang kedua, Kak Amelia Tamara selaku Content Strategic Planning Manager Grup M. Halo Kak Ame, silakan. Enjoy, gimana kabarnya? Punten boleh diceki dulu? Yes. Cek. Mantap suaranya. Halo. Halo, Kak, kabarnya sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang banget bisa akan belajar banyak dari Kak Ame dan juga Karya. Mungkin Kak Ame silakan boleh menyapa teman-teman yang sudah bergabung secara online. Halo teman-teman. Dan juga offline. Halo semuanya. Halo. Seru banget ya. Karena yang bergabung secara online ini ya Karya, Kak Ame dari seluruh Indonesia. Akan belajar banyak ya. Dari Karya dan juga Kak Ame yang sudah berpengalaman loh di bidang-bidang ini, yang tentunya teman-teman ingin mengikuti jejak suksesnya Kak Arya dan Kak Ame nih, boleh ya? Boleh dong ya? Boleh ya, oke baiklah. Sebelum tentunya kita mulai ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Kak Arya dan juga Kak Ame, ini juga mau ingetin untuk teman-teman yang hadir secara offline ataupun yang bergabung secara online, boleh banget mengajukan pertanyaan. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Jadi biar mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan, penasaran, pengen tanya langsung sama Kak Arya, Kak Ame, boleh banget. Karena untuk penanya terbaik ada hadiahnya loh Kak Arya, Kak Ame. Biasanya sukanya apa sih kalau cewek-cewek? Kalau hadiah tuh sekarang biasanya baju nanti dari Karya ya. Boleh ya, asik. Ada juga mungkin Kame apa nih? Mungkin yang saldo-saldo gitu ya. Kali ya. Pernak-pernik gemes. Pernak-pernik gemes juga lucu banget ya. Boleh. Nah, tapi kalau untuk belanja itu semua butuh saldo ya. Hadiahnya tuh kita kasih saldo digital. Wow. Masing-masing senilai Rp200.000 ya. Untuk tiga penanya terbaik, tapi gak cuma itu Karya Kame. Nanti ada sesi kuis juga. Wah, hadiahnya juga sama. Seru banget sekali. Tepuk tangan untuk Citra dan juga Kumparan. Wow, jadi pokoknya yang bergabung secara offline bisa ikutan, juga yang bergabung secara online. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja rasanya di sini teman-teman sudah siap untuk dapetin banyak insight. Siap dong. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya. Wow, siap-siap ya teman-teman semuanya juga yang bergabung secara online. Karena nanti teman-teman pastikan menyimak dari obrolan-obrolan kita ya, yang sangat berfaedah dan pastinya sangat insightful. Nanti di sesi kuis pertanyaannya terkait dari obrolan kita sore hari ini. Dan pertama mungkin ke Kak Ame dulu nih. Wow, aku pengen belajar banyak loh. Karena Kak Ame ini jago banget strategi-strategi dalam tentunya bikin konten dan lain-lainnya ya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi Kak Ame, mungkin teman-teman juga di sini termasuk Indah sangat penasaran. Pertanyaan yang paling mendasar dulu, KOL endorsement, tema kita hari ini, itu sebenarnya apa sih Kak Ame? Oke, baik, mungkin sebelumnya aku pengen cerita dulu terkait dengan keseharian aku gitu. Iya, ya. boleh. Karena dari sekian mungkin banyak role, konten strategis itu kan macam-macam.
Tapi uniknya kalau di grup M memang kita spesifik ada yang content brand specifically untuk KOL gitu. Jadi memang basically sehari-hari kita membuat strategi dari KOL endorsement itu sendiri gitu. Terus sama seperti upaya marketing lainnya, ini adalah salah satu upaya pemasaran yang menggunakan KOL atau influencer atau key opinion leaders jadinya. Ketika misalkan kita ingin mempromosikan sebuah produk, maka siapa sih influencer atau key opinion leader di industri tersebut gitu. Sehingga harapannya dengan the utilization of KOL atau penggunaan dari KOL ini, brand dapat lebih mudah untuk menjangkau reach audience yang tepat dan juga lebih cepat untuk mewujudkan si marketing objektifnya itu. Oke, itu tadi sebenarnya berarti kalau misalkan KOL, tadi influencer dan satu lagi adalah key opinion leader. Iya, opinion leader itu sama ya? Betul, istilah yang istilahnya macam-macam digunakannya di marketing tuh sama ya sebenarnya ya. Dan tadi tujuannya itu seperti itu. Nah, kalau misalkan boleh cerita lagi sebenarnya untuk jenis endorsement KOL ini biasanya dilakukan khususnya boleh nggak sih untuk teman-teman di sini misalkan gini dijelasin apa jenisnya gitu, apa aja jenisnya seperti itu. Oke. Paling aku mungkin lebih agak teknikal sedikit gitu. Jadi KOL itu juga dibagi atas beberapa jenis dan biasanya kita lebih mudahnya melihat berdasarkan jumlah followersnya gitu. Kalau misalkan 1.000 sampai 10.000 itu biasanya diklasifikasikan sebagai nano KOL atau nano influencers. Kemudian naik ke tier yang lebih tinggi lagi yaitu micro. Micro itu biasanya range followersnya di 10.000 sampai 100.000. Kemudian mega itu makro itu di 100.000 sampai 1 juta. Kemudian untuk mega influencer atau seleb itu berarti di atas 1 juta followers gitu. Nah, dari klasifikasi KOL itu biasanya mereka juga difungsikan untuk objektif marketing yang berbeda-beda. Misalkan ketika pengen nge-drive awareness, kita akan utilize mega KOL. Let's say, supaya promosinya atau upaya marketingnya itu bisa lebih terdengar dan terjangkau untuk audiens yang lebih banyak. Karena memang basis audiens mereka lebih besar gitu. Tapi untuk biasanya untuk affiliate atau mungkin langsung direct untuk conversion atau penjualan, biasanya ada tendensi atau kecenderungan untuk dia menggunakan nano KOL ya. Jadi memang 1.000 sampai 10.000 supaya reviewnya atau pengalaman mereka dalam menggunakan produk itu lebih genuine. Jadi bisa generate more on conversions. Ada tiernya ya. Betul. Oke. Nah, ini teman-teman juga penting nih melihat itu semua ya. Dan kalau misalnya cara mengidentifikasinya tuh, kan sekarang kita banyak banget ya. Kadang kita pengen tahu ini real nggak nih, bener nggak ya, nano atau mega seperti itu. Caranya bagaimana ya biar selaras dengan bisnis kita, nilai brand kita ataupun target audiens kita nih. Oke, berarti itu mungkin lebih ke kita sebutnya sebagai KOL persona. Jadi sama seperti orang yang dikenal sebagai personanya atau mungkin aspek-aspek apa sih yang melekat di dalam dirinya, maka brand juga harus melihat KOL persona ketika bekerja sama dengan KOL atau influencers gitu. Misalnya mungkin specifically untuk teman-teman art and craft di sini yang emang fokus let's say ke kesenian gitu ya, atau mungkin ada fashion juga, ada lifestyle juga, maka berarti KOL persona yang tepat yang bisa diutilize oleh teman-teman adalah di bidang-bidang tersebut. Berarti siapa mungkin influencers yang terkenal di fashion, lalu teman-teman yang art and craft di bidang fashion bisa kolaborasi dengan beliau-beliau ini gitu. Atau siapa mungkin KOL yang emang sering banget beli barang gemes, kemudian sering nge-review, let's say dia sering kunjungan atau visit ke pop-up market dan segala macam. Nah, teman-teman bisa utilize untuk beliau-beliau ini mempromosikan produk-produk atau merchandise yang teman-teman jual. Jadi memang penting banget untuk spotting the KOL persona before collaboration sih, gitu. Diikuti dulu nih ya KOL-nya atau influencernya bener nggak dan apa saja biasanya diposting konten-kontennya seperti apa ya, seperti itu ya. Kira step-stepnya banyak ya Kak Ame ya, bukan hanya sekedar mau pilih ini kayak gitu ya, tapi tentukan juga sesuai dengan target dan juga brand yang kita miliki seperti itu ya. Oke, nah itu dari Kak Ame nih, awalnya kita jadi tahu ya sebenarnya KOL endorsement itu apa dan apa saja jenis-jenisnya, banyak sekali ternyata teman-teman yang bisa teman-teman pelajari. Nah mungkin selanjutnya ke Karya nih ya. Karya kita tahu ya brand Cotton Ink ini sudah belasan tahun dan aku kalau buka lemari aku,
koleksi Cotton Ink. Masa? Iya, aku suka banget belanja di salah satu mall di Jakarta Selatan. Iya bener, ya biar di endorse ya. Oke baiklah, aku nggak Karya, tapi penasaran juga ya Karya sendiri tentunya sebagai pelaku bisnis ini sudah belasan tahun cara memilih nih KOL yang akhirnya bisa bekerja sama untuk endorse brand Karya itu seperti apa sih prosesnya? Oke, kalau proses memilih KOL sebenarnya aku masih handpick sendiri KOL yang aku pilih. Tapi karena sekarang tuh everyone is a KOL kan. Kayak tadi yang Mbak Ame bilang tuh bahkan yang followersnya dari 1.000, maksudnya ya di bawah 1.000 pun juga disebutnya nano influencer kan gitu. Jadi memang pemilihan KOL itu harus benar-benar handpick gitu. Aku setuju banget dengan Mbak Ame bilang tergantung objektifnya apa gitu. Jadi misalkan kalau di aku ya, tiap aku mengeluarkan sebuah koleksi baru, KOL-nya beda-beda tuh. Yes. Gitu. Jadi memang aku sesuaikan gitu. Jadi nggak mungkin misalnya nih aku ada upcoming koleksi Cotton Ink Archipelago, KOL-nya sama yang aku gunakan dengan di koleksi sebelumnya Cotton Ink Studio gitu misalnya gitu. Karena ya gayanya beda, terus udah kayak gitu followernya juga beda, tipe kontennya mereka juga beda gitu. Waktu itu aku pernah generalize itu semua gitu, jadi kayak oke deh gitu pakai KOL seedingnya ke dia lagi aja gitu. Tapi at some point lama-lama itu udah kayak nggak ngefek gitu, maksudnya metriknya tuh nggak kelihatan deh gitu, maksudnya kayak likes-nya juga nggak bagus gitu, maksudnya semua matriksnya tuh nggak kena, awareness yang nggak kena, terus likes-nya nggak bagus, terus udah gitu nggak shareable gitu-gitu. Gitu. Jadi gimana cara memilih KOL ya tergantung objektifnya mau ngapain itu bener banget gitu, jadi tentuin dulu teman-teman seperti itu ya, melihat tadi prosesnya juga seperti kami ceritakan langsung step-stepnya. Nah mungkin Karya boleh cerita juga kapan nih baiknya untuk memulai ya, teman-teman di sini juga banyak sekali teman-teman dari Citrapreneur yang ingin baru memulai juga mungkin bisnisnya. Kembali kendala budget juga masih terbatas ya, biasanya juga begitu ya teman-teman ya, karena bisnis masih baru, kendala budget. Baiknya dari menurut Karya sendiri kapan memulai endorsement? Nggak ada waktu yang tepat sih, tapi maksudnya gini, kalau misalkan teman-teman memang terkendala dengan budget, kita bisa mulai dari our circle of friends dulu aja gitu, karena ya kan lo juga influencer juga, kan lo pasti punya Instagram dong, gitu kan gitu. Jadi sebelum mikir kita mau endorse Nagita Slavina gitu, kita endorse aja dulu si Nana gitu teman kita. Kita sih cobain dong kue gue gitu, review atau ya gitu, aku baru jahit baju nih gitu, cobain gitu kan. Iya bener. Gitu. Setuju ya Kak Ame ya, benar ya. Dari circle kecil dulu ya, justru dari teman-teman, bahkan dari keluarga aja dulu ya. Misalnya saudara-saudara, teman dekat, seperti itu ya Kak Ame ya. Ternyata cangkupannya dari mulai hal kecil dulu dimanfaatkan. Gimana Kak Ame? Iya, sama ya tadi bener ya, circle of influence, dan ini mungkin secara practically juga kita mengalami di agency gitu. Misalkan kalau ibarat sebuah shape gitu ya, dulu tuh circle of influence itu seperti segitiga. Jadi semakin mengerucut dia akan semakin, ya itulah sumber of influence-nya. Cuman sekarang emang shape-nya udah berganti adalah bentuk lingkaran. Jadi semua orang bisa nge-influence. Semua orang bisa gitu. ya. Dan sekarang tuh kita tahu ya KOL banyak sekali ya. ABC dengan sangat mudah sekarang bisa menjadi KOL ataupun influencer. Nah, kalau dari perspektif dari Kak Ame sendiri, dari agensi yang sering bekerja sama dengan brand-brand besar nih ya, menurut Kak Ame sendiri contoh endorsement yang efektif itu seperti apa sih Kak Ame? Contoh endorsement yang efektif adalah ketika si KOL ini itu nempel banget sama brandnya gitu, betul. Nah paling rather than mungkin memberikan contohnya, aku mungkin lebih ke step by step yang aku mengamati polanya gitu. Poin-poinnya itu apa aja tuh? Yang pertama, mereka emang genuine dengan gayanya dia gitu. Kalau misalkan brand pengen collaboration atau bikin iklan dengan konsep iklan yang sangat nyablak, maka kurang lebih KOL yang diutilize di iklan tersebut pasti nyablak juga gitu. Jadi adanya keselarasan antara mungkin kemauan brand gitu ya dengan konsepnya, dengan KOL-nya. Jadi mereka bisa punya ruang untuk be authentic dan genuine. Dan itu biasanya yang lebih kedengaran atau touchful gitu maksudnya. Lebih personalized. So far hampir semua yang emang terkenal atau emang ada di top of mind orang-orang simply karena si KOL ini sangat melekat dengan brand tersebut secara personality, kurang lebih kayak gitu. Setuju ya Karya ya.
Iya, aku setuju. Tapi mungkin kalau di Cotton Ink lebih ke kita percaya bahwa kalau karena aku mungkin fashion ya, udah mengerucut fashion gitu. Jadi aku tuh memang lebih memilih KOL yang true to her identity gitu. Gitu. Jadi nggak apa namanya ketika aku kasih baju ini ya dia emang all out dengan gayanya dia gitu. Karena kan orang follow dia kan karena ya mungkin stylenya suka gitu, cara dia cerita, cara dia styling bajunya gitu. Jadi itu yang aku nggak mau terlalu arahin sih. Gitu. Jadi kalau misalkan aku kayak ngasih istilahnya ngasih scope of works gitu, ya udah aku cuma bener-bener general, oke, satu IG Reels, satu IG Story with link, and the rest you can be kreatif gitu. Gitu, jadi aku juga ngedapetin konten yang kayak menarik banget nih gitu, bahkan ada waktu itu sampai ada yang kayak aku sampai ada yang dia tuh bikin DIY gitu. Jadi aku kirimin dia ke meja sama dia dikasih pita-pita gitu. Jadi kayak wow gitu. Iya, Kan wow. kayak, barengan ya. Oh, gitu. Ini bukan lagi paduan ya, paduan suara ya. Oh, iya kece gitu. loh. Sedangkan Cotton Ink itu kan sangat ini ya, maksudnya kayak everyday style aja gitu. Maksudnya kayak ya honestly you can find a similar kemeja gitu di luaran sana gitu. Tapi dengan kita mau pakai KOL ini yang gayanya autentik mereka, itu tuh jadi kayak kemeja lo apa gitu, kok bisa digituin gitu. Jadi kayak emang ada ini beautiful mindnya sendiri gitu. Jadi kayak begitu dia being kreatif dengan produknya, orang suka, ya itu tolak ukurnya. Kalau aku tolak ukurnya kayak di likes-nya tinggi nih gitu, atau views-nya tinggi gitu. Oke, ini cekring gitu, KOL cekring. Oke, ini udah oke nih ya. Checklist pokoknya ini karena juga tentunya sesuai nih dengan targetnya Karya. Wow, menarik banget. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Karya dan juga Kak Ame, keren banget ya. Nambah lagi insight-insight baru untuk kita semua ya teman-teman Citrapreneur semuanya. Juga sebelum kita lanjut, kembali dia mau ingetin juga masih dibuka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan teman-teman yang bergabung secara online boleh dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa sebutkan nama bisnisnya dan pertanyaannya untuk siapa. Oke, kita lanjut ya. Dan kalau tadi ya Kak Ame dan juga Karya udah cerita nih bagaimana tips-tips memilih KOL, prosesnya seperti apa ya, dan yang sesuai selaras dengan target brand teman-teman dan juga tentunya dengan target audiensnya tadi. Mungkin kalau misalkan boleh cerita, pastinya setiap pemilihan KOL ini perlu dibungkus ataupun endorsement ini perlu dibungkus dengan sebuah narasi nih agar nyampe nih pesannya kepada para audiens ya. Mungkin dari kami dulu boleh cerita nih bagaimana cara membuat narasi yang relate untuk target audiens, karena kita tahu ya ini untuk dua arah nih biar target audiensnya masuk ketangkep nih ya dan suka dengan brand kita. Oke. Mungkin kalau dari kita lebih ke how to inject the message gitu ya, gimana cara kita merelevansikan hashtag kita atau mungkin judul campaign kita dengan KOL yang mau kita utilize gitu. Mungkin kayak background story-nya adalah salah satu how we build the campaign of tangan-tangan cantik gitu. Jadi untuk kayak misalkan seeding marketing effortnya dari tim KOL itu suggest gimana kalau kita minta orang-orang untuk cerita tangan-tangan cantik versi mereka. Karena mungkin orang ada tangan cantik itu let's say tangan yang kayak Korea banget gitu. Tangan cantik itu tangan yang selalu bisa berbagi kebaikan. Tangan cantik itu tangan yang selalu bisa let's say merajut atau membuat karya. Jadi relevansi dari cara kita mengkomunikasikan campaign dengan KOL itu menurut aku jadi salah satu pointers narasinya itu kuat atau enggak. Bisa masuk ke target audiens atau enggak. Kalau misalkan KOL-nya enggak, let's say dia KOL art tapi mungkin narasi untuk dia nyampe ke tangan-tangan cantik enggak nyambung gitu. Maka kita rasa akan ada message gap di situ. Sehingga dia harus dari kita harus menemukan apa ya yang bisa menjembatani antara dia untuk bisa deliver message-nya secara smooth. Dan itu yang kita lakuin di campaign tangan-tangan cantik juga. Wow, gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Kak Ame. Wow, ternyata benar-benar perfektif ya. Kalau contohnya ini adalah campaign tangan-tangan cantik, banyak perfektifnya. Nah, kalau mungkin dari Karya, dari POV Karya tuh caranya bagaimana nih membuat narasi yang relate dengan audiens targetnya? Oke, aku sebenarnya ada beberapa contoh beberapa contoh konten yang aku pernah bikin gitu.
Jadi sebenarnya karena balik lagi tergantung kita jualannya apa, kita menyesuaikan dari situ. Jadi cotton ink itu kan dia everyday, maksudnya kan dia baju everyday fashion perempuan gitu. Terus secara new arrivals kan kita juga cukup cepat ya, maksudnya 1 atau 2 minggu sekali gitu. Dan customer cotton ink itu adalah customer yang very easy to dicolek aja tuh kayak yaudah ayo gitu, kita check out sis gitu. Termasuk yang gampang kayak gitu. Jadi strategi aku memang lebih lebih kita harus kayak seeding konten-konten yang menarik. Jadi kayak misalnya nih nanti mungkin bisa dilihat di sini ada beberapa contohnya. Kayak aku waktu itu pernah bikin kolaborasi bersama Nagita Slavina gitu. Terus udah gitu aku ngajakin teman-teman aku untuk day trip ke Bandung gitu. Nah cewek-cewek itu kalau misalkan ditowel dengan konten-konten yang kayaknya tuh belok dikit terus kayak bersama teman-teman pergi makan, traveling dikit balik hari. Terus langsung kayak oh ya ampun gue juga mau kayak gini. Dan mereka tuh easily untuk kayak kita kembaran nih bajunya yang kayak gini aja gitu. Jadi aku cukup balik lagi ke target customer aku tuh cukup mudah untuk digiring gitu. Jadi jadi kayak sedikit colek aja langsung gitu. Jadi aku bikin campaignnya juga yang mudah-mudah aja gitu. Gitu kayak ada day trip lah, aku bikin kayak konten bareng teman-teman aku. Terus mungkin yang terakhir aku bikin kayak ada mini fashion show gitu. Terus kita ngundangin teman-teman gitu. Jadi kalau di Cotton Ink intinya itu adalah kayak nih kayak ibu-ibu kita zaman dulu arisan, cewek banget ngumpul aja. Yang penting ngumpul. Tapi kompak gitu ya bajunya. Yang penting bajunya barengan gitu. Yes, benar-benar. Nah sekarang dipermudah dengan adanya si social media ini gitu. Jadi kalau satu konconya ngepost, semuanya ngepost, langsung algoritmanya jalan gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi itu aku benar-benar ngerasain banget bahwa ada masanya di mana quantity of content over quality of content tuh memang benar-benar nge-push kita ke awareness-nya tuh lebih wide gitu ya gitu. Tapi at some point memang ada perlu juga konten-konten yang memang quality gitu. Jadi kayak misalkan gue perlu satu aja konten yang emang benar-benar dipikirin banget tapi bagus gitu. Ada yang kayak gitu. Kita mau lihat mungkin? Boleh ya, silakan Karya teman-teman. Ini dia kita akan melihat seperti apa sih konten-konten persembahan dari Cotton Ink. Wah ini yang mana nih? Coba kita lihat ya. Kita lihat aja contoh-contohnya. Contoh-contohnya ya teman-teman semuanya. Nah ini waktu aku bikin kolaborasi sama Cotton Ink Nagita Slavina. Jadi untuk kasih lihat koleksinya tuh ada apa aja, aku ngajak temen aku untuk day trip ke Bandung. Di sini tuh enak banget kan langsung kayak ada berapa tuh? 8 orang. Gayanya beda-beda, bisa pakai baju si kolaborasi ini gitu. Jadi orang yang lihat kontennya kayak ya gue mungkin gaya gue kayak gayanya Ria ya, gue bisa beli baju kayak gitu atas bawah gitu. Oh enggak tapi gue kayaknya gayanya Karlin deh, gue nggak full print gitu atas bawah. Jadi kayak bisa langsung kayak oh gue relate ke Karlin. Ke sini gue relate ke Ria gitu. Gue relate ke Winda atau ke Sasha gitu. Jadi langsung dapat banget gitu. Dan ketika aku bikin konten ini kayak again aku juga harus cross check dengan salesnya kan gitu, ada pergerakan gak nih gitu, ternyata ada gitu. Jadi oke. Oh gitu, keren ya. Padahal hanya satu konten tapi menjangkau semuanya kayaknya sepertinya ya. Semua koleksi dikeluarkan dan sesimpel itu. Dan ini memang tadi seperti yang disampaikan Karya ya. Karena memang brandnya adalah fashion, everyday wear. Dan ini memang relate banget sehari-hari kita gunakan juga. Bahkan untuk jalan-jalan, vacation gitu ya kami ya. Setuju ya? Kami juga suka ya kompak-kompakan dengan teman-teman ya. Setuju ya? Iya. Seru-seruan yang pasti ini adalah apalagi zaman sekarang ya semuanya serba media sosial ya, dikit-dikit upload keseruan, kekompakan apalagi dengan teman-teman se-circle seperti itu. Wah, menarik sekali kontennya. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Karya. Belajar banyak nih. Nah itu ya jenis kerjasamanya seperti collab dengan Nagita Slavina. Ada lagi nggak yang lain? Kalau misalkan, jadi kalau di Cotton Ink itu kita ada seeding product. Jadi kayak tiap ada new arrivals, of course kita juga menggunakan, maksudnya kita memanfaatkan. Kita juga sadar bahwa kalau news itu keluarnya dari Cotton Ink aja itu jadi kayak one way communication ya gitu. Tapi kita perlu another orang untuk ikut menyuarain bahwa Cotton Ink itu ada new arrivals baru loh guys gitu. Makanya kita selalu ada seeding product di tiap new arrivals gitu. Itu satu. Terus ada juga yang memang tujuannya awareness gitu ya. Jadi kalau awareness gitu kayak misalkan kolaborasinya si Cotton Ink X Nagita Slavina kayak yang tadi Mbak Ame bilang, kalau misalkan kita kerjasama
sama tier-tier KOL itu memang tujuannya kan beda-beda gitu ya. Iya. Nah waktu kita kerja sama-sama Nagita tuh memang awareness-nya dapat, ya salesnya pun of course dapat gitu. Karena kan dia emang udah nationwide lah gitu istilahnya. Tapi kita juga ada kolaborasi-kolaborasi kecil sama artis-artis, kayak terakhir itu kita collab sama Alfinsky. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang aware dengan illustrator namanya Alfinsky. Nah, Alfinsky itu dia punya circle sendiri yang emang crazy about him gitu. Jadi ya udah dia bersabda ya semua membeli gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi orang dampaknya. Ada orang-orang kumpulan ininya dia tuh memang kayak aduh Alfinsky bikin apa kayak ya udah gue beli gitu. Alfinsky bikin pameran di mana gue datang gitu. Gitu ada yang kayak gitu. Jadi memang kita juga berusaha untuk trial and error menjangkau berbagai macam target market dengan kolaborator kita ini siapa gitu. Dan itu salah satunya karya yang collab dengan salah satu KOL yang dinilai berhasil banget nih, dampaknya besar sekali. Iya. Wow, menarik ya. Luar biasa ya kami, ternyata ya dampaknya luar biasa kalau kita benar-benar bisa memilih KOL yang tepat sesuai dengan brand kita dan juga target audiens kita. Seperti itu ya teman-teman semuanya, yang menarik sekali. Nah kembali mungkin boleh dijelaskan tolak ukurnya sebuah kerjasama dari Cotton Ink sendiri menurut kalian seperti apa sih dengan KOL itu? Tolak ukurnya nih? Tolak ukurnya of course sales lah ya. Salesnya gitu. ya dilihat. Karena ya kita kan we're doing business gitu. Jadi hitung-hitungannya at the end emang harus bener gitu. Maksudnya jangan rugi juga gitu. Itu nomor satu. Tapi nomor duanya nggak kalah pentingnya adalah proses dibalik pembuatannya itu. Menurut aku sebuah kolaborasi itu sukses kalau memang kita bisa mengeluarkan 100% si pihak kolaboratornya ini karyanya gitu. Karena kan it's about collaboration gitu. Jadi misalkan kayak contohnya waktu itu kita pernah collab sama Artkea atau kita pernah collab sama Ria Miranda, sama Kami Idea gitu. Ya the point of having collaboration adalah ya kita mengeluarkan yang terbaik dari si sisi kolaboratornya ini gitu. Jadi produk-produk yang dihasilkan, produk collabnya juga adalah produk-produk yang terbaik gitu. Nah kalau misalkan Cotton Ink itu aku sadar banget bahwa aku selalu bilang sama Karlin gitu, kekuatan kita tuh adalah produk dan customer gitu. Jadi kalau misalkan produk lo jelek, ya gue mau jualan kayak apa juga susah gitu. Gue mau pakai Nagita Slavina gue bayar buat pakai baju lo, kalau produk lo jelek juga buat apa gitu. Jadi emang produknya sendiri emang udah harus juara. Gitu. Kualitinya nih harus oke nih. Gitu. Jadi makanya tolak ukur keberhasilan sebuah kolaborasi kalau menurut aku ya simpel aja ya, salesnya bagus gitu. Nomor 2 ya kerjasamanya enak, produknya juga benar-benar menampilkan the true identity of the collaborator. Seperti itu ternyata teman-teman ya tolak ukurnya ya. Kita harus perhatikan juga nih produk yang kita jual ya, dan apakah kualitinya oke nggak sih, dan kalau misalkan mau nambah lagi salesnya boleh menggandeng para KOL seperti itu. Nah mungkin dari Kak Ame tolak ukurnya seperti apa nih? Oke. Kalau mungkin pengalaman di agency gitu dengan berbagai objektifnya brand juga, selain dari mungkin Mbak Ria bilang tadi part of resultnya adalah mungkin lebih ke sales gitu ya. Tapi sebenarnya kita lebih mengukur benchmark dari effort yang kita lakukan, itu at least berapa benchmark yang kita capai gitu. Nah ketika let's say kita udah misalkan investment sekian gitu, at least ada return ke kita sekian, maka across that matrix event itu mungkin awareness yang mana mungkin matrixnya lebih kayak impression atau views, kemudian mungkin consideration let's say ke klik fueling clicks gitu, kemudian ketika conversion udah ada penjualan, dia akan applicable across matrix gitu. Yang penting kita set dulu benchmarknya berapa, kemudian kita jadikan itu istilahnya kayak pengukur gitu ya, apakah effort yang kita lakukan ini selaras tidak dengan apakah campaign yang kita lakukan ini selaras tidak dengan effortnya, lalu kita untuk melihat sih hasilnya itu tadi gitu. Jadi ya kurang lebih sama, tapi aku mungkin lebih ke overview secara general dulu gitu. Oke, seperti itu untuk matriksnya atau tolak ukurnya ya. Dari kata ini berarti melihat salesnya nih ya. Tanda ini campaign keberhasilannya dengan KOL nih oke nggak, kita lihat nih ya. Salesnya seperti itu. Berarti kalau boleh cerita sedikit Karya, berarti setiap akan mengeluarkan koleksi baru ya, itu akan menggandeng KOL kah? Iya, kita selalu ada product seeding gitu. Jadi selalu ada, nah yang baru kita lakukan juga dari mungkin dari akhir tahun lalu tuh adalah post collab
post collaboration sama KOL itu juga menjangkau new customer buat Cotton Ink gitu. Jadi si KOL-nya juga seneng, dia ada di halamannya, maksudnya ada di page Cotton Ink, kita pun juga seneng bisa menjangkau si audiens yang baru gitu. Seperti itu. Nah itu dia teman-teman ya, penting sekali untuk kita melihat lagi selektif dalam memilih KOL ya, sesuaikan tentunya dengan brand teman-teman dan juga target audiens. Ya mungkin pertanyaan terakhir untuk Kak Media juga Karya untuk teman-teman semuanya, tips nih, tips ada triknya ya untuk teman-teman citrapreneur yang bergabung baik secara offline ataupun yang online dalam memilih KOL dan juga membuat narasi yang baik nih. Seperti apa tips dan triknya? Silakan, yang mana dulu? Tipsnya ya? Iya, tipsnya nih untuk teman-teman semuanya. Oke, kalau misalkan dari aku, yang pertama karena aku dari brand ya, jadi aku langsung maksudnya kayak kita harus tahu produk apa yang kita jual. Gitu, terus udah gitu ya tentukan aja maksudnya budget endorsannya ini berapa gitu. Karena again kan semua UUD ya. UUD ya. Gitu. Bener banget, setuju ya, itu. Kalau uang yang gak ada kita mau endorse siapa selain diri sendiri. Bayarnya pakai apa nanti? Itu dia gitu. Jadi tentukan dulu budgetnya, baru tentuin KOL yang sesuai within the budget gitu. Of course ya matrix marketingnya juga harus diukur ya kayak tadi Mbak Mei bilang gitu, kayak misalkan matrix kayak views, awareness dan segala macamnya itu juga harus diukur. Gitu sih. Dan kalau misalkan untuk narasi ya ketika kita udah tahu produk apa yang kita jual ya kita harus bisa menyampaikan narasi itu ke KOL supaya walaupun dengan caranya sendiri, stylenya sendiri nih, tapi intisarinya tetap sama. Gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin dari sisi Kak Amei? Kalau misalkan dari agency side itu biasanya untuk memilih itu kita perlu benchmarking dulu, itu either relook on the total industry gitu, atau emang relook ke kompetitor dari brand itu. Kemudian kita amati atau kayak kita replicate gitu ya. Kira-kira apa sih yang works ketika brand itu collab dengan KOL gitu. Kalaupun itu works, KOL yang seperti apa gitu. Jadi supaya imagery-nya itu juga dapat, artinya kayak misalkan kita mau collab sama cewek itu pasti cewek citra misalkan ketika kita mau build brand imagery. Artinya kita emang berhasil spotting the right KOL untuk jadi image-nya the brand itself, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi as aku mention gitu, untuk spotting the right KOL, tips and triknya dari segi budget lainnya mungkin lebih kepada yang diversify, justru yang membedakan antara let's say either itu dari narasinya, ketika narasi A mungkin dikomunikasikan dengan KOL A mungkin works gitu ya. Tapi kalau enggak mungkin agak kurang maksimal hasilnya gitu. Nah maka what we are doing is actually the A/B testing gitu. Jadi emang jangan pernah capek dan bosan gitu untuk terus explore, nyoba. If it's not work, terus kita harus find out kira-kira bisa nggak ya kalau kita coba communicate dengan narasi yang lain, tapi dengan KOL yang sama. Mungkin emang orangnya cocok, tapi ternyata yang diomongin nggak cocok gitu. Jadi yang emang tips and triknya kita sebenarnya ya either kita harus relook dulu keluar, apa yang bagus, apa yang bisa kita bawa. Kalau udah kita implement, tapi juga sambil terus nyoba. Dan formula untuk sampai kita nemu, that's the thing. Nah itu tuh kayak proses belajarnya yang harus dikulik terus gitu. Apalagi volume of KOL yang tadi udah siapapun udah bisa dan di mana-mana. Maka ya sebanyak-banyaknya kita harus bisa spotting orang-orang yang relevan dengan brand values dan juga narasinya juga. Kayak gitu. Luar biasa. Itu tadi tepuk tangan dulu dong untuk Kak Ria dan juga Kak Ame. Banyak sekali ternyata prosesnya aku sampai seperti itu, ternyata tidak mudah ya. Karena proses, kembali lagi kita harus menikmati prosesnya agar bisa menjadi brand besar ya yang tetap konsisten dan bahkan terus mengeluarkan koleksi-koleksi baru. Kapan koleksi barunya lagi? Tanggal 5 Agustus mau dikirimin. Baik, nanti aku langsung cek dan langsung masukkan dulu ke keranjang, habis itu check out ya kan teman-teman semuanya. Jadi itu tadi ya, nikmatin prosesnya, jangan cepat menyerah karena sekali lagi untuk teman-teman semuanya yang ingin menjadi besar brandnya, tentunya semuanya ada prosesnya. Prosesnya tidak akan mengkhianati hasilnya, seperti itu ya. Oke, dan selanjutnya mungkin bagaimana kalau kita buka kesempatan untuk teman-teman yang bergabung secara online dan juga offline boleh bertanya, dan sekali lagi
lagi 3 penanya terbaik berkesempatan mendapatkan saldo digital masing-masing senilai Rp200.000. Untuk yang ingin bertanya secara online boleh dituliskan di bawah sini ya di kolom chat. Itu ada pertanyaannya apa, nama dan juga nama bisnisnya. Oke, mungkin kita akan mulai dari yang bergabung secara online. Silakan offline dulu. Apakah ada? Banyak, ternyata ada 2.500 karya pertanyaan yang masuk. Kita mulai, silakan kakak, yang mana dulu? Nah, kamu pilih aja yang mana, bebas. Oh, pilihannya yang itu. Silakan kakak sambil berdiri boleh ya. Oke, sambil berdiri kita kenalan nama bisnis dan pertanyaannya. Terima kasih. Halo, oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Candy dari Kurantaka. We are a clothing brand. Kita bikin kontemporer batik kontemporer pakai batik cap kertas. The product that I wear today. Iya. And sebenarnya aku mau nanya ke keduanya, pertanyaan beda. Oke, boleh. Yang pertama silahkan. Oke, yang pertama buat Kak Ame. Jadi tadi kan aku udah denger juga dari Kak Ame kalau misalnya marketing funnel di Gen Z sekarang tuh kan udah berubah gitu. Jadi nggak kerucut lagi piramid tapi udah lingkaran gitu kan. Nah tadi tuh aku sempat kepikiran, jadi kalau misalnya lingkaran, it means customer bisa datang dari manapun gitu kan. Bisa dari KOL, bisa dari community gitu. Nah sebenarnya kalau kayak gitu menurut kakak sendiri nih, itu kan jatuhnya lebih tricky ya, gimana cara kita dapet customernya. Jadi kayak bukan kerja sama KOL bukan lagi jadi satu-satunya cara yang paling efektif sebenarnya. Nah itu gimana cara nyiasatinnya, apalagi sekarang tuh Gen Z kan rewel gitu, kayak maunya. Emang iya? Soalnya aku Gen Z. Soalnya aku Gen Z, jadi kayak ya kakek ini Gen Z ya, oke. Bukan kita loh yang ngomong. Tapi kayak based on my observation ya, sama teman-teman aku juga kayak buying behavior mereka tuh kayak pengen to be a part of something lah, bukan cuma beli doang gitu. Itu gimana sih kak kalau dari perspektif kakak sendiri? Itu buat kami. Terus kalau buat Karya, halo kak, by the way aku ngefans. Wih, ketemu langsung happy banget kak Candy ini pasti. Sebenarnya aku banyak sih yang mau aku tanyain, cuman oke, aku tanyain yang ini dulu deh, yang berkaitan sama topik kita yang sekarang. Jadi kan cotton ink itu udah gede banget kan, I mean kayak one of the most top of mind lah, essential clothing di Indonesia. Aku penasaran banget sih gimana cara Karya sendiri manage pembagian kayak strategi mini KOL sama big KOL di setiap koleksi, apalagi kan as a retail clothing brand itu banyak banget koleksinya kak. Terus juga sama sebenarnya kalau misalnya kita mau endorse atau kerjasama itu kan kita juga harus tahu target market kita. Nah kalau dari Cotton Ink sendiri itu aku penasaran sih kayak journey Cotton Ink itu gimana sih kak, kayak apakah Cotton Ink itu nentuin target marketnya dulu baru tahu KOL-nya, atau sebenarnya ada masa-masa di mana kayak Cotton Ink itu ngerasa oh kita udah tahu nih target market kita, tapi pas in the process ternyata salah gitu, ternyata kayak harus ngulang lagi. Itu gimana sih kak? Dan aku penasaran banget apa aja yang challenging dari selama perjalanan itu. Dan juga I think itu dulu sih. Takut kebanyakan. Kebayang nggak Karya pertanyaan itu sebenarnya ada 25, tapi ya udah deh itu dulu durasi. Okay. Makasih. Thank you Kak Candy, manis namanya. Silakan kami dulu ya. Oke, iya tadi waktu mbaknya nanya aku udah langsung kepikiran dan ternyata itu sama beririsan dengan pertanyaannya buat Mbak Ria. Iya. Jadi pembagiannya itu, jadi Mbak Ria boleh nambahin. Jadi kita punya, ketika kita mendesain sebuah KOL campaign, kita punya yang namanya KOL mix. Nah, di KOL mix itulah yang kita define pembagiannya berapa. Jadi misalkan dari 10 KOL yang kita utilize, berapa meganya, apakah ada atau nggak ada, berapa makronya, berapa mikro dan nanonya gitu. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Kak Candy yang karena itu circle of influence, maka itu KOL itu perannya nggak somehow satu pintu dari dia untuk ngedrive conversion, sebenarnya lebih kepada type of KOL-nya yang jadi lebih variatif gitu. Jadi misalkan mungkin 1 mega, mungkin sekarang secara investment bisa sama dengan let's say 100 nano gitu. Jadi it's actually the business choices, either mereka mau masuk ke ke audience dari yang 1 tapi langsung banyak, atau yang 100 tapi kecil-kecil, kayak mengepung gitu. Nah,
makanya kita ketika kita melakukan KOL planning gitu as an agency, kita juga ada matrix yang mesti kita fulfill. Let's say number of KOL-nya, itu berarti bisa dijawab dengan jumlah nano yang banyak gitu. Tapi kita juga ada metrik benchmark untuk di views. Nah yang bisa nge-tackle views adalah mega KOL. So itu yang sebenarnya tadi mungkin berkaitan dengan pembagiannya. Kalau dari kita, di-define dulu maunya yang mana, apakah emang mau kecil-kecil tapi banyak, dan itu tadi mungkin, oh aku Gen Z btw, late Gen Z. Jadi mungkin relevan dengan kakaknya gitu, emang lebih ke mungkin kalau tadi rewel, kalau aku ngomongnya kayak complicated gitu. Jadi emang maunya memang banyak. Nah oleh karena itu tadi let's business define apakah emang harus mau satu tapi langsung audiensnya banyak, yaitu yang mega KOL, atau mungkin buying yang nano yang kecil-kecil tapi banyak istilahnya pasukannya itu. Jadi promotionnya juga somehow bisa lebih ke lower funnel gitu, artinya ada orang-orang terdekatnya mungkin kayak gitu sih Kak. Jadi lebih ke define KOL mix-nya dulu, baru nanti bisa define yang mana tiering KOL yang mana yang bisa dipakai kayak gitu. Seperti itu Kak Candy, terjawab ya? Gimana? Masih ada penasaran kah? Iya belum, dari Kak Ame? Dari Kak Ria dulu. Kak Ria, oke. Oh Kak Ria silakan. Kalau aku menambahkan yang Ame bilang, karena aku dari sisi brand, jadi aku udah langsung ya budget yang kita punya berapa, budget yang lo punya berapa, gitu. Jadi kayak misalkan bener tuh kayak yang tadi Ame bilang, mau pakai 1 mega KOL atau mau pakai berapa ratus nano, gitu. Kalau aku ada pertimbangan lain ya engagementnya gimana. Gitu. Jadi kadang tuh yang penemuan yang aku temukan, jadi kayak dari yang aku suka post collab itu, dia sebenarnya followernya tuh cuma 2.000, 3.000, tapi likes-nya tuh gendut banget. Gitu, jadi kayak likes-nya tuh bisa 1.000 gitu. Iya. Terus udah kayak gitu kalau misalkan dia bikin reels tuh di play-nya tuh, di view-nya tuh bisa kayak 20.000 gitu. Itu yang aku cari. Gitu, benar-benar yang kayak gitu. Organik gitu. ya. Gitu, jadi dan dari situ aku bisa ngelihat, aku ada satu nih, jadi ada 1 nano KOL yang aku perhatiin, hari ini gue lihat followersnya 2.000. Terus udah kayak gitu, udah bulan depannya aku lihat udah kayak 5.000 gitu. Sedangkan kayak misalkan if I relate to my Instagram, ya kayaknya segitu-gitu aja deh gitu. Maksudnya kayak gila penambahan lo 5.000, kalau cepat banget gitu. Nah itu tuh orang-orang yang kayak gitu-gitu tuh yang harus dicari gitu. Karena menurut aku dia sampai pada satu titiknya tuh, gue nggak tahu tuh algoritmanya Instagram lagi ngapain dia. Tapi maksudnya ada banyak beberapa orang yang aku perhatiin tuh ada yang kayak gitu. Jadi itu yang aku cari gitu, yang engagementnya tuh tebel-tebel. Iya, tebel-tebel kurvanya tiba-tiba pokoknya terus naik gitu kurvanya. Itu aku. Jadi kalau misalkan dari segi brand sih gampang aja sebenarnya gitu. Budget yang kita punya berapa ya? Of course aku kalau misalkan kayak zaman dulu gitu ya aku nggak ada budget untuk ngiklan gitu. Jadi Katening itu baru pasang mungkin kayak ads itu di tahun ke-6 atau ke-7 gitu. Sebelumnya tuh kita organik banget. Gitu. Nah terus ini satu cerita yang menarik juga. Jadi ada masanya ketika kita kayak kan kalau Instagram sekarang bisa boost post atau apa segala macam kan. Betul. Nah itu aku menemukan bahwa di Katening itu tuh nggak sehat tuh kayak gitu. Gitu, somehow itu nggak sehat karena waktu itu kita udah mungkin followersnya udah ratusan ribu tapi kok likesnya kecil-kecil gitu, kayak lo kayak nggak ada yang perhatiin lo gitu. Tapi ya mungkin memang audiens kita emang silent audience aja ya gitu kan, mungkin ada kayak gitu. Jadi at some point waktu itu aku akhirnya memutuskan udah kita nggak usah pakai iklan, Instagramnya kita back organic aja. Jadi kayak ada tuh masanya di mana aku kayak 2 tahun aku bener-bener kayak diet ads banget. Gitu. Jadi ya sampai sekarang ya kita benar-benar tipis banget gitu pakai ads untuk arah situ gitu, apalagi yang ngeboost post gitu, kayak gitu. Nah itu kita ganti dengan nano KOL yang engagementnya gendut-gendut gitu, jadi kayak objective reach-nya tetap tercapai, terus udah kayak gitu awareness-nya juga kelihatan gitu, ya digantikan dengan itu. Seperti ya itu journey-nya dari Katening ya. Bagaimana Kak Candy? Tadi kayak ada yang satu target market ya. Yang target market iya. Nah, yang target market ini waktu pas awalnya Katening itu kita memang kita menentukan target market, tapi at the end market yang define us. Gitu. Pada satu
pada satu titik tertentu aku merasa market yang mendefine cotton ink itu kayak apa gitu. Jadi tapi memang dari awal tuh dari since day one kita nggak pernah yang kayak mikirin banget gitu kayak gue mau jualan buat ibu-ibu 50 tahun sampai 55 nggak pernah di kayak gituin tuh sebenarnya nggak pernah gitu. Jadi as simple as gue bikin baju buat teman-teman kita nih seumuran. Waktu itu kan kita mulai 21 tahun kan. Jadi ya kita bikin baju yang aku dan Karlin mau pakai gitu. Tapi ketika kita jualan ternyata yang umur 30, 35 tuh bahkan juga beli gitu. Nah malah justru mereka yang berduit. Jadi market yang define us gitu. Gitu. I see, seperti itu ya Kak Candy ya. Ternyata dengan perjalanannya mengembangkan bisnis apalagi dengan saat ini marketnya yang nyari sendiri nih ya seperti itu dan bisa melihat bagaimana peluang-peluang seperti itu ya Kak Candy ya. Terjawab, masih ada pertanyaan? Masih dong ya, pakai nanya lagi Indah ya kan? Masih tapi. Oke, yang lain dulu aja. Terima kasih Kak Candy. Oke, berikutnya mungkin Kak Noe tadi ya, sambil berdiri boleh. Terima kasih Kak Noe. Silakan sambil dikenalkan kembali bisnisnya. Oke, thank you so much kesempatannya. Karya Kak Ame, perkenalkan aku Noe dari Rapo Indonesia. Jadi Rapo Indonesia adalah kita social enterprise di mana kita transform single use plastik menjadi beragam tas. Terus kita berkolaborasi dengan perempuan prasejahtera di Makassar dan perempuan prasejahtera di Depok. Kali ini aku sebenarnya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama aku mau ajukan ke Kak Ame dulu. Kak Ame, perkenalan sedikit tentang brand kami. Oke, memang kita Rapo sendiri fokus ke 2 segmen, yaitu kita fokus ke B2B dan B2C. Untuk tips-tips B2C-nya tadi udah aku catat. Tapi pertanyaan aku hari ini adalah gimana dengan ketika ada brand yang kita mau targetkan adalah justru customer B2B-nya kita. Which is itu di mana yang pengambil keputusannya adalah 1 orang. Tapi ketika 1 orang ini masuk atau nyampe iklannya, mereka bisa pesan langsung 100 sampai 500 mungkin. Nah mungkin ada pengalaman di situ, apakah brand-brand yang mempunyai fokus B2B customer cocokkah untuk menggunakan KOL atau enggak, kayak gitu. Terus untuk karya, aku ada kalau case-nya kita kan, kalau case-nya Cotton Ink adalah Cotton Ink mengeluarkan produk baru terus collab. Nah sedangkan untuk UMKM seperti kita mungkin yang mau kita share atau mau kita naikkan adalah existing produknya kita. Nah dari karya sendiri ada pengalamankah kolaborasi dengan KOL tapi produk yang mau dinaikkan adalah produk existing, justru bukan produk baru yang launching, kayak gitu. Terus pertanyaan untuk keduanya, aku mau nanya nih Kak, kalau Rapo kan sendiri memang customernya cukup spesifik karena kita di lingkungan, sustainability dan lain-lain. Ada tips Kak atau ada sharing Kak tentang gimana sih caranya menjangkau spesifik customer, tapi spesifik customer ini justru yang akan bawa awareness ke customer yang atau ya market yang lebih besar lah. Kayak gitu sih Kak, thank you. Terima kasih Kak Noe untuk pertanyaannya, luar biasa ya pertanyaannya ya. Oke, mungkin Kak Ame dulu ya. Boleh. Untuk targetnya lebih ke mungkin B2B nih, ya silakan. Oke. Secara B2B tadi mungkin spesifiknya apakah butuh KOL atau tidak gitu ya. Kalau aku sih lebih ke yang kayak approach ke spesifik, let's say community yang emang di situ ada pengambil keputusannya gitu. Misalkan kayak asosiasi, let's say pengusaha apa gitu, atau mungkin lebih ke jatuhnya ke community ya, jadi ke community marketing gitu. Nah biasanya secara percentage gitu ketika misalkan kita approach as a brand, mungkin Kak Noe mungkin misalkan approach ke let's say ada PIC-nya nih si asosiasi ini gitu, kemudian bisa connect dengan brand-brand yang ada di sana. Karena kalau misalkan kita ngomongin bisnis tuh, bisnis dengan tadi ya ada journey untuk dia mengambil keputusan sehingga akan lebih complicated gitu. Nah oleh karena itu yang bisa kita sarankan gitu adalah gimana caranya kita tahu dulu mereka ada di mana gitu. Kemudian baru kita approach lah si pengambil keputusan yang ada di situ. Karena ketika ngomongin soal personal ya artinya KOL, mungkin kayak spotting the right KOL, how to communicate about the business itu kayaknya cukup niche ya gitu. Jadi yang aku sarankan untuk misalkan approach B2B itu memang justru bikin community marketingnya. Jadi dicari dulu poolnya di mana,
baru nanti perlahan masuk di situ. Kayak gitu sih. Bukan single kayak communication kayak KOL. Bukan kayak KOL, lebih ke community ya kalau B2B ya, karena besar jangkauannya ataupun tentunya kuantitinya. Oke, nah selanjutnya mungkin ke Karya nih ya. Existing produk ya. Pernah, karena kan nggak semua produk di Kataning laku. Pasti kan ada yang slow moving. Gitu kan, pasti ada produk-produk yang emang yang slower lah jualannya dibanding yang lain-lain gitu. Jadi waktu itu biasanya, tapi kan kalau misalkan fashion kan selalu ada kayak momentum-momentum kayak misalkan tanggal kembar, terus udah gitu ada misalkan ada sale, kalau ya pokoknya kayak gitu-gitulah ya, atau misalkan kayak ada promo apa gitu-gitu. Nah itu kadang-kadang kita juga pakai beberapa KOL, kita boost untuk kasih tahu, untuk kasih lihat lagi nih gitu kayak bajunya gitu. Apalagi kan kalau misalkan Cotton Ink new arrivals-nya kan 1-2 minggu sekali dan lumayan banyak artikelnya kan gitu. Kadang-kadang ya orang juga pasti udah lupa lah, yang jualan baju kan bukan cuma aku doang gitu. Semua orang jualan baju gitu sekarang gitu. Jadi ya of course beberapa KOL itu juga kita perlu manfaatin untuk kasih tahu lagi ke orang, baju ini tuh masih ada, sekarang lagi promo ini apa segala macam gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan kamu, yang nggak melulu harus produk yang baru, gitu. Tapi koleksi yang lama pun juga masih kita pakein juga gitu, karena ya marketing kan it's all about jualan barang yang sama berkali-kali gitu loh, gitu. Bukan jualan banyak barang dalam sekali aja gitu, tapi kasih taunya berkali-kali gitu sampai orang bener-bener kayak, oh ya ini baju yang gue lihat kemarin nih gitu, itu sih. Seperti itu. Tadi pertanyaan yang ketiga adalah, Iya. Kalau kita punya spesifik customer, terus gimana caranya kita raise awareness atau pilih KOL yang betul-betul cocok di kita, tapi dia yang akan bantu kita untuk raise awareness ke customer lain yang mungkin justru bukan customernya kita. Kayaknya sekarang banyak ya kayak KOL yang emang menyuarakan specific issues gitu, kayak apalagi kayak social issues sudah banyak banget gitu. Jadi menurut aku mungkin bisa dimulai dengan kayak collab konten kali ya gitu. Jadi nggak melulu kan, kadang-kadang kan kita collaboration kan nggak melulu harus berupa produk ya, gitu. Tapi kadang-kadang kolaborasi berupa konten gitu. Jadi instead of dari kamu yang menyuarakan, tapi si KOL ini yang menyuarakan gitu. Banyak kok sekarang ya, ada banyak banget KOL yang emang kayak sustainability gitu, atau kayak apalah gitu-gitu, banyak banget gitu. Iya betul. Gimana Kak Ame? Iya, setuju. Dan somehow how to spot nih sebenarnya Kanoe bisa replicate dari brand-brand lain yang juga fokus ke lingkungan. Contoh misalkan, ada brand yang untuk recycle sampah gitu. Nah Kanoe cek aja mungkin di tag-nya dia di Instagram tuh pasti ada mungkin micro KOL yang emang jadi bagiannya mereka untuk menyuarakan gerakan kalau kalian mau recycling sampah ke company ini aja gitu. Atau mungkin company eco-friendly lainnya mungkin. Jadi somehow untuk spottingnya sebenarnya lebih ke siapa sih yang juga main quote-unquote di isu ini. Nanti bisa kita leverage itu. Apa yang kita punya untuk dibantu komunikasiin sama mereka juga kayak gitu. Oke, terima kasih. Ini luar biasa ya, jadi ada dua sisi nih ya dari Karya. Tadi juga menyampaikan banyak sekali sekarang juga KOL ataupun customer yang spesifik bisa lebih memperluas lagi tentunya brand dari kakak. Dan juga tadi bisa dilihat langsung tuh ya dari tentunya Kak Ame tadi jawabannya juga berbeda nih ternyata ya. Menarik sekali, bagaimana terjawab ya Kak Noe ya. Luar biasa, terima kasih. Bisa pokoknya collab tuh penting ya untuk mengembangkan brand kita ya, bisa collab nanti dengan yang lainnya. Terima kasih cantik. Ada lagi? Oh ada, boleh satu lagi, silakan cantik di belakang. Hai, kayaknya menggunakan juga brandnya nih, sepertinya cantik sekali. Halo, selamat sore. Sore. Aku Laras dari Smith & by Pattern. Baru ketemu sekarang. Iya, aku bertanya cuma satu aja, nggak panjang-panjang. Silakan Kak Laras. Tadi kayaknya belum sempat kebahas tentang maintenance phase-nya dari collaboration ini gitu. Gimana kalau misalnya nih kita udah nemuin satu KOL yang kayak klik dan hasilnya juga wah viral gitu kan, alhamdulillah misalnya. Nah, maintenance phase-nya tuh gimana sih biasanya yang dilakukan gitu, ada nggak sih sarannya? Kadang-kadang kita soalnya sebagai UMKM nih suka bingung, ataukah harus kita mencari misalnya persona yang sama tapi
KOL lain dengan persona yang sama, atau misalnya kita lanjutkan dengan program lain. Terus kalau seperti itu kira-kira scalability-nya atau seperti apa gitu ya strateginya, atau ada tips juga nggak ya untuk maintain the relationship supaya si kolaborasinya ini bisa lebih besar atau impactnya bisa berjangka panjang gitu misalnya. Udah itu aja Kak Laras, terima kasih untuk pertanyaannya. Silahkan Kak Ria. Ini jadi maksudnya maintain untuk KOL gitu ya? Jadi, dampaknya langsung wow banget nih ke, iya. Oke, kalau misalkan kayak di Cotton Ink misalnya, karena kita biasanya berupa kolaborasi sih. Iya. Gitu, jadi ada kolaborasi part 1, terus nanti kalau misalkan emang jualannya oke banget iya, gitu, nih, yang ini kita nih. bikin yang kedua. Oh, gitu. Dilanjut nih ya. Kita lanjutin gitu. Cuma kan market kan juga pasti bosen ya. Iya. Gitu, jadi ya emang harus, itu kata Mbak Mei, tidak boleh capek mencari KOL atau kolaborator baru gitu untuk ya karena after all it's business dan kita harus keep going on kan gitu. Jadi kalau misalkan dari brand untuk tolak ukurnya adalah ya kita kalau misalkan yang pertama berhasil kita pasti bikin yang kedua gitu. Itu satu. Terus tapi kalau misalkan KOL biasanya kita jarang pengulangan sih karena biasanya turun karena mungkin marketnya juga udah ngedetect gitu kayak Iya. Gitu. Jadi excitementnya tuh udah nggak ada berkurang gitu. Ya gitu. Jadi kita emang harus terus-terusan untuk cari istilahnya kayak orang baru siapa lagi nih gitu. Kalau di Cotton Ink juga udah pusing. Kita mau collab sama siapa nih tahun depan gitu. Maksudnya untuk itu tuh bener-bener udah kayak pusing pala banget loh gitu. Kayak siapa lagi nih gitu yang kita belum gitu. Karena kan kita harus juga tetap bikin excitement itu kan gitu. Karena kalau enggak ya again semua orang sekarang udah bisa jualan baju easily gitu. Jadi ya emang harus ada apa yang differentiate brand kita dari brand orang lain. Benar-benar setuju banget itu tadi ya, karena memang dengan sangat cepat di zaman sekarang semuanya berubah, tren saat ini yang viral saat ini, tapi harus disesuaikan juga kembali dengan brand value dan juga tentunya target market dari brand kita. Nah mungkin ada tambahan dari Kak Ame. Iya, tapi kalau aku mungkin ada case yang agak berseberangan gitu ya dari Mbak Ria gitu. Nah ketika kita ngomong total brand kayak yang tadi aku bilang, kita harus spot on dan istilahnya maintain dia bahwa dia sama dengan brand tersebut gitu. Nah kalau di case kita ya simply kayak siapa sama dengan Citra gitu misalkan ya. Dan justru kita emang maintain untuk let's say oh ya udah kita collab sama dia terus. Tapi memang kita set specific time. Misalkan apakah 6 bulan kah gitu atau 1 tahun kah gitu. Tapi at least di alokasi misalkan setiap bulan dia pasti ngomongin tentang produk kita gitu. Nah itu untuk maintain yang product seeding. Jadi mungkin tadi kalau Mbak Ria ada artikel baru kemudian ganti gitu. Tapi kalau kita emang ada specific timeline yang emang kita set untuk istilahnya quote unquote dia dedicated untuk ngobrolin soal brand kita. Tapi setelah set of period of time itu misalkan udah berganti, kita mungkin finding someone new gitu ya. Nah terus menyambung tadi untuk maintain. Kalau ada hal lain lagi yang mungkin bisa sebenarnya lebih kita communicate itu adalah simply memberikan ruang dia untuk dia bisa berkreasi sih. Kayak tadi mungkin Mbak Ria spotting ada KOL yang suka banget bikin DIY gitu. Itu kan emang ruang eksplorasinya dia ya gitu. Dan somehow influencer tuh udah ada tendensi kayak aku lebih suka kerjasama sama brand yang quote unquote nggak restrict gitu. Jadi dia dikasih Mbak mau bikin konten gimana dan segala macam. Nah kalau istilahnya kalau hitung-hitungan kayak gitu kreatornya seneng, bisa jadi dia ngasih kita free post misalkan. Atau bisa jadi kita free promo. Somehow itu ada istilahnya namanya saving value. Jadi seharusnya kita bayar dia untuk 2 SOW misalkan let's say 50 juta. Tapi kita cuma bayar 1, tapi jadinya 2 postingan. Maka kita punya saving value let's say 25 juta. Karena kita coba maintain sama dia, kita kasih dia ruang. Kita ya berikan ruang dia untuk explore. Jadinya somehow akan balik lagi kok ke bisnis gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Seperti itu Kak Laras ya, luar biasa ya. Terjawab Kak Laras? Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman semuanya dan juga tentunya Kak Ria, Kak Ame. Ini banyak banget ternyata ya ilmu-ilmu yang perlu kita ekspor. Tapi kembali ya
durasi. Banyak banget loh yang bisa kita pelajarin ternyata ya. Tadi juga Kak Ame Karya dari pengalaman Cotton Ink dan juga Kak Ame sendiri. Ternyata strateginya banyak sekali, luar biasa ya. Tidak terpaku hanya kita ngundang KOL sebatas itu, posting, dan ternyata banyak sekali ilmunya, luar biasa. Terima kasih loh Karya dan juga Kak Ame ilmu-ilmu ini. Dan kalau tadi sudah kita buka sesi tanya jawab, selamat berarti Kak Noe, Kak Candy dan juga Kak Laras mendapatkan saldo digital masing-masing senilai Rp200.000 ya, agak pakai pose emang MC-nya. Selamat nanti didata langsung ya oleh tim dari Kumparan dan juga Citra. Baiklah, dan selanjutnya mungkin kita akan buka kesempatan yang lainnya juga bisa mendapatkan hadiah yang sama dengan mengikuti kuis kita baik yang secara online ataupun offline. Dan kita akan mulai dulu ya Karya dan juga Kak Ame untuk teman-teman yang bergabung secara offline. Ini kalau mic merah begini bawahnya pengen nyanyi ya. Udah kayak mahal ini belum ya. Oke, baiklah. Bercanda ya. Oke. Nah, kita akan buka kesempatan yang tahu bagaimana nih Karya Kak Ame kalau teman-teman secara offline tahu angkat tangan aja ya. Boleh. Nanti Karya sama Kak Ame boleh punten bantuin milih ya. Boleh, terima kasih. Pertanyaannya gampang sekali ya. Yang tahu angkat tangan, nanti kalau sudah diberikan mic oleh tim boleh disebutkan nama bisnis dan jawabannya. Pertanyaannya adalah siapa cepat ya, langsung angkat tangan. Kerjasama apa yang bisa dieksplor via influencer marketing selain sponsored content? Kok sepi? Tiba-tiba hening ya, enggak lagi mikir jawaban ya. Oke, sekali lagi ya. Kerjasama apa yang bisa dieksplor via influencer marketing selain sponsored content? Ada beberapa sih, teman-teman yang tahu ya jawab aja. Ya ini apa kasih pilihan? Karya juga, Karya mau jawab apa gitu? Mungkin lebih easy tuh pertanyaannya. Enggak mungkin pertanyaannya gini biar gampang. Iya biar gampang Karya. Jadi Karya bantu aku ya, makasih loh. Kerjasama apa yang biasa dieksplor sama KOL? Iya. Gitu. Iya, tapi apa iya apa aja? Bentuknya apa aja? Ayo. Tadi aku sebut sih. Yes. Ada satu. Gak apa-apa, sebut yang tahu aja. Kalau misalkan termasuk di jawaban ini, iya dong. Cuma nggak saldonya nih. Nambah dong, ya berlaku kelipatan ya, tapi dipotong pajak MC. Enggak bercanda. Oke, Kanoe mau jawab? Boleh, silakan sebentar. Pakai mic aku dulu. Yang menyala ini ya. Silakan Kanoe, jawabannya apa nih? Kalau tadi Karya sempat sarankan sih kolaborasi konten dulu. Jadi salah satu yang bisa dilakukan, biasanya kan yang paling familiar adalah support produk atau sponsorship atau ya sponsor konten. Nah ternyata kita juga bisa explore di kolaborasi postingan. Kayak gitu. Bagaimana Karya? Betul Kame, betul. Kita kasih berarti saldo digital Rp200.000. Tidak ada penantangnya, luar biasa ya. Sebenarnya ada Karya sama Kame, tapi online ya, nggak bisa angkat tangan, cuma raise hand. Ya udah langsung nanti ada kesempatan nih buat yang online ya. Selamat Kanoe. Yang lain ayo, jangan diem-diem aja ya. Masih, nggak susah, yang ini gampang, kalau gitu yang gampang aja. Katanya tadi kesusahan. Iya bingung ya, ini Kak Ame nih, ini pakarnya Kak Ame nih. Nah siap-siap ini gampang nih. Tadi Kak Ame udah cerita jawabannya. Silakan Kak Ame. Ini di awal nih. Di awal. Siap-siap. Kenapa diem? Angkat tangan ya. Oke, pertanyaan kedua ini kayak bakal rame sih. Rame banget sih kayaknya, semuanya bakal angkat tangan ya Kak. Sebutkan tiring influencer atau KOL. Belum. Baru angkat tangan. Itu dulu, ulang tuh. 1, 2, 3, angkat tangan. Oke, Kakak ini deh. Itu dulu, kenapa kakak yang ini agak malu-malu ya? Sweet. Aku malu. Sweet. Boleh? Ini mainan apa sih? Sweet. Jadi yang mana Kame? Boleh deh. Yang kakak ini duluan tadi ya. Oke, silakan. Sebentar kita pakai wirelessnya. Punten, kita belum kenalan loh. Nama siapa sambil berdiri boleh? Udah kenalan nanti salah, malu aku. Enggak. Sambil berdiri boleh kakak, sambil berdiri biar kelihatan. Oke, terima kasih. Kenalin aku Ningsih Wulan dari brand Waiki dari Bali. Wow, dari Bali jauh-jauh. Kapan dari Bali? Iya. Kapan? Kemarin. Kemarin, terima kasih.
Jadi Waiki itu we aim to achieve circular fashion. Kita pakai bahan and overall fabric dengan hand dye, natural dye ataupun synthetic color non azu. Gitu. Wow, keren. Silakan jawabannya apa nih Kak Ningsih? Jawabannya nano, mikro, makro dan mega. Kayak Gimana? Betul. Wow, luar biasa. Sapu bersih semuanya habis, nggak cuma satu, nggak cuma dua ya? Empat. Betul sekali. Berarti mendapatkan hadiah yang sama saldo digital Rp200.000. Selamat Kak Ningsih, terima kasih. Wow, menyempatkan waktunya loh jauh-jauh dari Bali. Terima kasih, luar biasa. Oke. Baiklah, dan selanjutnya mungkin kita akan berikan kesempatan juga ya Karya dan juga Kame untuk teman-teman yang bergabung secara online. Pertanyaannya pasti berbeda dan cara menjawabnya langsung dituliskan di kolom chat yang ada di bawah. Pastikan menggunakan format yaitu nama, spasi nama bisnis teman-teman dan juga jawabannya. Siap? Siap ya. Oke, langsung saja tim dari Citra dan juga Kumparan akan mengecek ya untuk jawaban teman-teman yang masuk. Silakan dijawab secepat-cepatnya. Pertanyaannya adalah mudah sekali, aku bacakan ya. Pertanyaan pertama adalah kenapa KOL atau influencer marketing itu penting? Aduh, itu gampang apa susah Karya? Panjang. Iya, berarti ini esai ya? Iya. Oke, esai. Boleh dijawab langsung ya. Oke, bagaimana tim? Sudah ada yang menjawab? Masih nulis. Ketik ya. Kenapa? Tentunya KOL atau influencer marketing itu penting. Tadi sudah disampaikan Kak Ame di awal ini ya. Karya juga sudah menyampaikan pengalamannya dari Cotton Ink Journey juga pentingnya tentunya KOL dan juga influencer marketing. Oke, sudah ada jawaban yang masuk dari teman-teman semua yang hadir secara online? Oke, kita tunggu dulu ya. Katanya suruh tunggu 20 menit. Enggak dong ya. Karya kenapa side eyes-nya langsung side eyes-nya? Oke, kita tunggu dulu bagaimana tim? Oke, baik, sudah ada jawaban yang masuk ya. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, formatnya sama, sebutkan nama bisnis dan juga jawabannya. Oke, selain sales, apa tolak ukur kesuksesan influencer marketing? Wah, tadi udah disampaikan ya. Oke, matriksnya nih tolak ukur kesuksesan influencer marketing selain sales ya. Silakan teman-teman ditulis jawabannya secepat-cepatnya di kolom chat. Seperti ada suara aku ya. Oke, baiklah. Langsung dituliskan saja. Oke, kita tunggu dulu jawabannya sudah masuk. Oke, baik. Sepertinya sudah masuk, nanti tim dari Citra dan juga Kumparan akan mengecek dan juga tentunya akan memilih siapa jawaban yang paling benar dan juga yang paling cepat masuk ke kolom chat. Sekali lagi terima kasih yang sudah menjawab, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong untuk teman-teman semuanya, teman-teman Citrapreneur. Sekali lagi yang sudah bergabung secara offline dan juga online. Wah, tidak terasa kita sudah berbagi banyak sekali tentunya ilmu dari Karya, Kak Ame. Tepuk tangan sekali lagi untuk Karya dan juga Kak Ame. Thank you so much. Kita bikin gak sih edisi berikutnya? Banyak banget ilmu yang perlu kita gali lagi ya teman-teman, seru ya. Banyak ilmu tentunya. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu untuk kita semua, terutama teman-teman dari Citrapreneur yang sudah hadir. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan ya di bisnis teman-teman semuanya. Pokoknya kita doain bersama-sama bisnisnya makin besar. Wow, amin. Seperti tentunya Karya dan juga Kak Ame ya, makin sukses selalu. Dan juga rasanya kalau ada pertemuan, biasanya ada apa sih Karya Kame? Foto-foto. Nah itu dia, kita foto-foto dulu yuk. Tentunya kita mau ajak teman-teman semuanya untuk foto bareng. Bener dong, kita harus foto-foto. Kurang afdol kalau misalkan ada pertemuan belum wifi ya. Kita ajak dulu mungkin kedua narasumber kita berkenan berfoto dulu, silakan. Karya dan juga Kak Ame boleh di sini. Yes, silakan berfoto dulu di depan. Oke, iya. Berdua dulu, narasumber dulu ya. Oke, silakan. Posenya gimana Karya Kak Ame? Ya asik. Hihi, mantap. Oke. Nanti kita foto bareng teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Lebih happy 1, 2. Udah happy katanya, udah happy dari tadi Indah. Oh iya maaf. Oke, baik, selanjutnya kita ajak teman-teman semuanya yuk untuk berfoto. Maju. Oke, semuanya maju ke depan aja ya.
Oke, boleh yuk. Kita maju semuanya yuk teman-teman yuk biar ada background tangan-tangan cantik Citra. Wow, bersama dengan kumparan. Yes, boleh naik yuk. Oke, santai aja. Kita santai biar kelihatan semuanya. Ada yang naik, ada yang di bawah, boleh. Oke, sudah. Ayo dong cantik. Sini sayangku, sini sayangku. Sini sayangku. Nah, kalau pakai celana mungkin boleh agak-agak santai. Oh, gimana ya? Bagus yang kelihatan kameranya gimana? Duduk apa-apa? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, aku juga dong. Aman ya? Oke, baiklah. Gimana? MC aman? MC tetap ya. Oke, baiklah. Kita luar biasa dari kantor kumparan mendapatkan kesempatan pose foto 12 kali gaya. Siapkan gaya teman-teman semuanya. Gaya yang pertama. Oh iya Kak Aldi. 1. Tahan dulu senyumnya, jangan lupa. Oke, pose yang kedua gimana kakak teman-teman semuanya? Oh, love, cuan for life. Berikan cintanya untuk Citra dan juga kumparan. 1, 2, 3. Oke, video kita bilang apa? Bilang apa? Iya, oke. Tangan-tangan cantik Citra sambil dada-dada ke kamera ya. Tangannya ditunjukkan ya yang cantik-cantik, oke? Siap semuanya teman-teman semuanya. Citrapreneur, tangan-tangan cantik Citra gitu ya. Oke, Citrapreneur. Tangan-tangan cantik Citra. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga tentunya kita ucapkan untuk narasumber kita yang keren-keren hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Karya dan juga Kak Ame. Sukses selalu untuk Karya dan juga Kak Ame. Kita tunggu tentunya koleksi baru dari Cotton Ink, ilmu-ilmu baru juga dari Kak Ame. Terima kasih dan sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Citrapreneur yang sudah menyempatkan waktunya dari luar kota, dari seluruh Indonesia yang pasti yang sudah bergabung secara offline ataupun secara online. Sekali lagi semoga serangkaian acara dari Tangan-Tangan Cantik Citrapreneur Workshop ini bisa memberikan begitu banyak sekali insight dan juga jangan lupa diaplikasikan di setiap bisnis teman-teman semuanya. Dan sekali lagi ini merupakan bentuk komitmen Citra dalam mendukung perempuan khususnya pemilik UMKM di Indonesia. Kita doakan bareng-bareng ya teman-teman semuanya, Citrapreneur makin sukses, bisnisnya makin besar, tetap semangat. Akhir kata tentunya kita pamit, saya Indah Kalista, Karya dan juga Kak Ami, terima kasih banyak. Sukses terus untuk teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di acara Tangan-Tangan Cantik Citrapreneur Workshop selanjutnya. Sampai jumpa, dadah, sukses teman-teman.